Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Said dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi risiko pada organisasi sektor publik, yaitu BPJS Kesehatan. Kelompok kami beranggotakan saya, yaitu Nur Afri Istiqomah, kemudian ada Rania Putri Dewata, dan Sylvia Febrianti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan pembahasan mengenai identifikasi risiko, identifikasi penyebab risiko, kemudian proses identifikasi risiko pada sektor publik, dan yang terakhir ada identifikasi risiko, sumber risiko, dan konsekuensi risiko pada organisasi publik pilihan, yaitu BPJS Kesehatan. Yang pertama ada identifikasi kejadian risiko. Identifikasi risiko adalah proses penetapan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau 4W+1H sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adanya proses ini akan membantu dalam menentukan bagaimana kejadian risiko yang terjadi. Kejadian risiko atau event risk merujuk pada peristiwa yang tidak terduga atau sebelumnya tidak diperkirakan, namun justru terjadi, dan akibat kejadian tersebut menyebabkan kerugian dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang tidak pasti. Kemudian ada identifikasi penyebab risiko. Untuk setiap risiko yang mungkin akan terjadi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi, penting bagi organisasi untuk dapat memahami penyebab dan terjadinya sebuah risiko. Dengan memiliki pemahaman yang memadai akan penyebab terjadinya sebuah risiko akan sangat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kontrol yang sedang dijalankan, serta mendesain pengelolaan risiko yang efektif. Secara umum, penggolongan risiko yang sering digunakan adalah penggolongan penyebab risiko menjadi penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal yang bersumber dari dalam organisasi seperti proses, orang, dan beberapa bentuk lainnya. Sedangkan penyebab eksternal yang bersumber dari luar organisasi seperti risiko politik, teknologi, dan beberapa risiko lainnya. Selanjutnya ada proses identifikasi risiko pada sektor publik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses identifikasi risiko pada sektor publik khususnya BPJS Kesehatan. Ada 5 langkah utama yang perlu dilakukan pada saat melakukan proses identifikasi risiko di organisasi sektor publik. Di antaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan dan memahami tujuan dan strategi organisasi. Lalu menentukan titik fokus dalam tujuan identifikasi risiko, lalu menggunakan kombinasi teknik identifikasi risiko, mengkategorikan risiko dan subkategori risiko, dan yang terakhir melakukan identifikasi penyebab risiko. Selanjutnya, paparan risiko di BPJS Kesehatan. Untuk identifikasi sasaran, BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, maka sasaran BPJS Kesehatan adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota. Selanjutnya, identifikasi risiko pada risiko strategis. Strategi perencanaan yang telah disusun tidak berjalan dengan baik, bahkan organisasi tidak berjalan sesuai dengan visi misi yang ada sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Pada tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan banyak sekali mengalami dinamika yang terjadi di dalam internal organisasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sehingga diperlukan strategi yang bisa menyesuaikan perkembangan sekarang. Untuk sumber resikonya, bagian internal organisasi yang kurang tanggap terhadap perubahan.
Lalu untuk konsekuensi dari resiko tersebut, yaitu akan terjadinya penurunan secara drastis terhadap organisasi dikarenakan manajemen yang kurang baik atau tidak sesuai dengan prosedur teori atau sustainable management untuk mencapai tujuan utama. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Kemudian ada risiko sumber daya manusia. Risiko yang teridentifikasi adalah pada tahun 2021, BPJS Kesehatan melalui banyak sekali dinamika yang terjadi di dalam internal organisasi yang diakibatkan oleh pandemi. Salah satunya adalah subbidang sumber daya manusia. Pada situasi tersebut, rentan terjadi risiko kekurangan atau kelebihan pegawai, rendahnya kualifikasi mutu pegawai, serta kurangnya pelatihan pada pegawai BPJS Kesehatan yang nantinya akan menjadi penghambat dalam kegiatan operasional organisasi. Kemudian untuk sumber resiko itu adalah bagian internal organisasi yang kurang selektif dalam menyaring pegawai. Kemudian untuk konsekuensi resikonya itu adalah efektivitas dan efisiensi organisasi akan terganggu atau mengalami penurunan drastis, di mana kurangnya kualitas sumber daya manusia juga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak organisasi. Salah satunya adalah terjadinya penurunan kinerja yang mana dapat menghambat capainya tujuan organisasi. Kemudian resiko yang ketiga, resiko yang teridentifikasi adalah timbulnya kerugian lembaga yang diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat, sebagai pengguna fasilitas kesehatan, rumah sakit yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, atau karena ketidakadaannya peraturan perundang-undangan yang mendukung beroperasinya BPJS. Sumber resiko ini terjadi dari bagian eksternal organisasi. Lalu untuk konsekuensi resikonya adalah adanya kelemahan hukum yang disebabkan oleh pihak rumah sakit yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah resiko operasional. Resiko yang teridentifikasi adalah resiko operasional di BPJS dapat timbul karena kerugian yang diakibatkan atas ketidakcukupan atau proses internal kesalahan manusia sebagai pengelolanya, juga adanya fraud, kegagalan sistem atau masalah eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga. Resiko ini cukup dominan ketika terdapat kelemahan infrastruktur di lembaga BPJS. Sumber resiko ini adalah bagian internal organisasi. Kemudian untuk konsekuensi resikonya yaitu kegiatan operasional BPJS tidak akan berjalan secara maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian untuk resiko yang kelima adalah resiko keuangan internal. Risiko yang teridentifikasi adalah adanya fraud maupun kesalahan pencatatan dalam pengelolaan dana. Risiko ini muncul yang berasal dari bagian internal perusahaan. Kemudian konsekuensi risiko adalah saldo yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah risiko yang keenam, yaitu risiko keamanan. Risikonya berupa kebocoran data pribadi pendaftar layanan BPJS. Risiko ini timbul dari kesalahan bagian internal organisasi. Dengan konsekuensi risiko yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Lalu risiko yang terakhir adalah risiko manajemen, di mana risiko ini terjadi karena lemahnya penanganan internal terhadap kritik dan saran masyarakat, misalnya seperti pelayanan yang lambat serta birokrasi yang rumit. Risiko ini bersumber dari internal organisasi. Konsekuensi risikonya itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan itu semakin rendah.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.